Oke, sebelum kita masuk ke sesi wawancara, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Vilda. Silakan Vilda. Vilda. Oke, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai wawancara, mari kita satu dalam berdoa. Berdoa mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak di surga, selamat pagi Roh Kudus. Kembali lagi kami anak-anak berkumpul melewati sini untuk melakukan wawancara kami Tuhan. Tuhan berkati wawancara ini dari awal, tengah, dan akhir, dan semoga apa yang kami tanyakan kepada Ibu bisa dijawab dengan baik, tanpa kekurangan satu apapun. Inilah doa kami Tuhan, kami di dalam nama Yesus dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kenalan dulu masih kan kita dari IPS kan. Lu aja yang sebelumnya. Oke Bu, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena Ibu telah bersedia untuk kami wawancarai. Jadi kami adalah kelompok 6. Kami dari TC Prodi IPS Bu. Jadi di sini kami akan mewawancarai Ibu mengenai tugas komunitas lintas budaya kami. Jadi kami akan masuk ke dalam pertanyaan bagian pertama ya Bu. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah Ibu dapat memberikan gambaran umum tentang demografi masyarakat di sekitar sekolah Ibu? Ya, thank you untuk kesempatannya juga. Dari demografi secara umum ya, kalau di sekitar sekolah saya itu kan memang satu kampus itu kan berbarengan dengan UPH. Jadi memang di dalam demografinya sendiri memang sangat beragam. Apalagi kalau kita berbicara soal demografi kan itu tercakup juga dari angka kelahiran, angka kematian, usia penduduknya. Nah itu tuh cukup beragam kalau secara umum. Dari yang masih kecil banget ada, dari yang sudah tua sekali lansia juga ada. Baik Bu, terima kasih. Jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana distribusi usia penduduk di wilayah Ibu? Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, karena memang ini adalah institusi pendidikan, kalau di UPH sendiri tuh ada yang memang masa muda ya, anak-anak muda dan juga dosen ataupun guru ataupun anak SMA juga ada. Tapi kalau di lingkungan Karawacinya sendiri sih, itu juga kalau saya lihat waktu tahun 2020-an ya, meskipun sekarang mungkin udah mengalami pertumbuhan pendidikan, kependudukan itu tuh ada yang namanya kurang lebih 7.000 jiwa di sana gitu. Dan usianya tuh range-nya emang beragam banget. Kalau masih kecil dia kurang lebih 300 sampai 500 anak. Kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak itu sisanya kurang lebih 6.000-an jiwa gitu. Jadi range-nya sih sangat beragam, mulai dari 0 tahun sampai kurang lebih 75 tahun. Oke Bu, baik. Jadi pertanyaan yang ketiga, apakah ada tren perubahan demografi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini? Sorry, apakah ini di lingkungan saya atau secara general? Di lingkungan Ibu. Kalau menurut saya pribadi sih sama saja ya. Maksudnya kalau misalnya melihat secara umum, trennya itu sekarang lagi tren menikah di usia muda gitu. Cuma kalau di lingkungan Karawaci sendiri, itu sih saya kurang melihat ada banyak pernikahan muda. Mungkin emang karena ini emang lingkungan yang edukasional ya, jadi ada yang Universitas Harvest, SPH, PH, jadi itu kayak emang institusi pendidikannya banyak. Dan mungkin untuk pernikahan muda kurang terlihat di Karawaci. Jadi kalau ditanya trennya apa, menurut saya sih belum ada yang signifikan yang sampai mempengaruhi kependudukannya, itu belum ada gitu. Baik Ibu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana keragaman budaya tercermin dalam masyarakat di sekitar sekolah, Bu? Oke, saya berangkat dari sekolah saya sendiri dulu gitu ya, emang sangat dekat dengan saya, itu PH College. Nah, sistem sekolah kami kan memang sentralnya tuh di Lipo Karawaci ini, jadi nggak ada
unit lain selain di sini. Jadi memang keberagamannya tuh sangat amat beragam gitu. Apalagi di sekitar kampus kami, di sekitar sekolah kami juga ada banyak institusi lain seperti TISI, UPH, terus ada juga sekarang baru tuh SLH Moria ya, Bu Moria. Nah itu menunjukkan keberagaman yang sangat tinggi. Mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua tuh kalau dicari di sekolah, di lingkungan sekolah kami itu memang ada gitu. Jadi sangat amat beragam. Baik Ibu, selanjutnya etnis atau agama apa nih yang tentu memiliki kehadiran yang sangat signifikan dalam lingkungan Ibu? Kalau etnisnya sendiri sih memang yang paling dominan ya, maksudnya ya itu ada etnis Tionghoa, meskipun memang mereka juga sudah tercampur dengan beberapa suku di Indonesia, kayak memang ada salah satu mungkin dari mama papanya yang orang Jawa Barat gitu, atau misalnya orang Batak. Nah itu emang udah banyak yang tercampur, tapi emang secara dominan etnis yang banyak di sini adalah etnis Tionghoa gitu. Dan agamanya sih sebenarnya juga beragam ya, cuma yang paling saya terlihat dekat ya agama Kristen gitu, Kristen Protestan. Karena kalau dilihat aja kan kita komunitas kita aja udah kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang gitu ya untuk yang beragama Kristen gitu. Tapi kalau misalnya di Karawaci sendiri itu tergantung kita lihat juga kecamatannya sih. Ada beberapa daerah Karawaci yang juga mayoritasnya Muslim. Jadi ya mayoritas sih Kristen, cuma selain itu ada agama Muslim yang mendominasi. Oke, baik Ibu. Terus selanjutnya, bagaimana tingkat sosial ekonomi nih yang beragam di antara warga masyarakat di sekitar sekolah? Beragam maksudnya dalam konteks apa nih? Boleh jelaskan lebih detail? Sosial ekonominya, Bu. Sosial ekonomi itu maksudnya tingkat sosial ekonominya, kayak mereka lebih bersosial dengan siapa gitu kan. Terus mungkin ekonominya lebih banyak atau lebih tinggi gitu di antara warga sekolah, Bu. Kalau warga sekolah saya sih memang rata-rata sosial ekonominya itu dari golongan menengah ke atas gitu. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan ada beberapa siswa kami juga yang memang mendapatkan beasiswa, jadi tidak membayar uang sekolah gitu, tidak membayar uang tempat tinggal, dan memang sosial ekonominya dari beberapa keluarga itu cukup beragam seperti yang sudah dikatakan. Dan memang ini yang perlu diperhatikan sih, meskipun berasal dari sosial budaya yang berbeda, mereka sih nggak yang tipikal pilih-pilih berteman atau misalnya oh aku mau temenan sama etnis ini aja, enggak, karena emang satu kelas itu bener-bener random dari Sabang sampai Merauke tuh ada gitu. Jadi kalau untuk depan gimana interaksi sosialnya itu sih semua sama, karena mau nggak mau lingkungan kami memang menciptakan bagaimana anak-anak itu bisa berinteraksi dengan semua orang, semua etnis, dan bahkan di kelas tuh nggak cuma yang Kristen doang, ada Buddhis, ada Muslim juga beberapa. Jadi itu sih maksudnya kalau dibilang beragam ya sangat beragam. Oke, baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sangat seru ya berarti di wilayah sekolah Ibu nih. Oke, baik Ibu, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan bagian ketiga mengenai tantangan dalam komunitas keberagaman budaya tadi. Nah, yang pertama itu menurut Ibu apa sih tantangan utama yang dihadapi komunitas di sekitar sekolah terkait dengan aspek budaya? Oke, karena saya tuh dekatnya dengan anak-anak SMA, jadi saya mengamati juga beberapa waktu belakangan ini bahwa memang di dalam budaya mereka itu tantangannya adalah mereka tuh adalah generasi yang apa-apa pengennya instan gitu. Jadi misalnya pengen dapat nilai bagus, ya pengennya instan gitu, nggak mau belajar keras tuh. Mungkin ada beberapa anak yang seperti itu, cuma ngikutin trennya itu ya udah tren yang ya udah deh kalau nggak dapet nilai segitu nggak apa-apa gitu. Jadi pantang menyerahnya itu belum terlalu kelihatan kebanyakan ini muda sekarang gitu. Cuma yang menjadi tantangan kami dan benar bahwa emang sekarang dunia kita itu emang ya apa-apa menawarkan hal-hal yang instan, apalagi setelah banyak sosial media yang memang sekarang menawarkan tren-tren khusus gitu ya, kayak TikTok, Instagram. Itu akhirnya membuat
generasi muda tuh malas berpikir gitu. Jadi tantangannya adalah itu menghilangkan keinginan yang serba cepat, serba instan dari kalangan muda terhadap budaya yang terus berlangsung ya. Jadi jangan sampai anak-anak ini bisa tergerus oleh budaya yang ada, melainkan mereka yang harusnya menciptakan budaya yang positif. Oke, selanjutnya Ibu, bagaimana aspek agama yang ada dapat mempengaruhi dinamika dalam komunitas ini? Iya, aspek agama tuh konkretnya adalah kita melaksanakan yang namanya pemberitaan Injil ya, baik dalam devosi, kemudian ada juga chapel yang dilakukan secara rutin. Nah itu kami mengajarkan juga gitu bagaimana apa yang dilihat oleh dunia itu nggak sama apa yang dilihat oleh Alkitab. Jadi maksudnya adalah kita benar-benar menekankan apapun yang mereka lakukan gitu ya, sekecil hal-hal pelanggaran-pelanggaran sekolah, itu kita langsung bawa mereka kepada esensinya. Jadi sebenarnya apa sih, kenapa sih kamu nggak boleh kayak gitu? Itu tuh nggak merujuk soal peraturan-peraturannya aja, tapi kita berangkat bahwa ya firman Tuhan gitu filternya. Kita berangkat dari firman Tuhan tuh mengatakan apa. Kalau di Alkitab kan kita tahu ya, sesama orang percaya kita tahu bahwa nggak ada yang abu-abu, semua tuh hitam putih, baik-baik, enggak. Itu yang kami ajarkan kepada mereka. Jadi ketika mereka tidak taat kepada otoritas firman Tuhan, ya mereka harus berefleksi sendiri gitu ya, apa yang harus mereka perbaiki, apa yang harus mereka hilangkan di dalam kebudayaan mereka yang juga sudah hancur gitu oleh dunia ini. Oke, selanjutnya Bu, berkaitan juga dengan tingkat sosial ekonomi, apakah ada masalah sosial ekonomi yang mempengaruhi partisipasi dalam pembelajaran di sekolah? Sejauh ini kalau di sekolah saya pribadi sih tidak ada. Maksudnya kalaupun misalnya ada halangan atau apapun itu pasti diceritakan kepada orang-orang terdekat seperti wali kelas dan sebagainya. Tapi selama saya menjadi wali kelas, belum ada permasalahan sosial ekonomi yang mungkin mereka sampaikan gitu. Itu pengalaman saya ya. Mungkin kalau dari guru-guru lain kan saya juga kurang mengetahui gitu. Tapi kalau untuk pengalaman saya sendiri, sejauh ini belum ada. Baik, selanjutnya pertanyaan. Silakan Filda. Oke, baik, kita akan. Jadi pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana tantangan budaya, agama, dan sosial ekonomi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa di sekolah, di lingkungan sekolah itu? Iya, tadi kan masalahnya adalah serba instan, yang pengen serba instan itu. Akhirnya pembelajaran mereka tuh ya tidak mau berusaha keras gitu. Misal, sesimpel mereka tuh belajar ini kalau di bahasa Indonesia, cara bikin citation sama daftar pustaka gitu. Jadi karena serba cepat udah diajarin APA edisi 67 itu udah diajarin sampai berbusa. Tapi kadang-kadang udahlah pengen cepet aja, copy link aja. Itu contohnya. Jadi memang dampaknya adalah kepada produknya. Hasil belajar mereka tuh dari tugas-tugas mereka. Kalau di sini kan banyaknya project. Itu kadang-kadang pengen dilakukan secara cepat. Tapi ini nggak mengeneralisasi semua siswa saya ya. Maksudnya ada beberapa yang memang itu menjadi concern kalau di bahasa Indonesia sendiri gitu. Kalau misalnya dari TikTok, dari media sosial lainnya, itu juga sebenarnya bisa mempengaruhi kreativitas mereka. Jadi kemarin sharing sedikit ya, ada film, ada tugas short movie gitu ya. Kita kan kayak tetap ada batasan-batasan yang nggak boleh pakai properti yang mungkin membahayakan kayak pisau atau mungkin kayak pura-pura darah gitu tuh kita juga batasin untuk nggak pakai dulu. Tapi mereka saking kreatifnya, saking totalitasnya tuh udah yang sampai beli pisau bohongan, udah sampai beli seragam sekolah lain. Jadi mereka juga effort banget gitu kalau udah diminta. Cuma kadang-kadang di waktu-waktu tertentu mereka juga seringnya kayak gitu. Apa-apa karena mungkin banyak ya hal-hal yang mereka kerjakan, apa-apa jadinya instan-instan gitu tuh sering juga gitu sih. Jadi lebih berpengaruhnya kemana? Ke produk belajar, itu dari tugas-tugas mereka. Oke, baik Bu. Jadi pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah ada praktik atau pendekatan pembelajaran yang dapat membantu mengatasi tantangan ini? Tantangan yang tadi yang Ibu jelaskan?
Ya, balik lagi kan nontonnya kan serba instan ya. Jadi kalau dari sekolah kami sendiri tuh kami punya yang namanya hidden curriculum. Jadi kurikulum tersembunyi yang kita nggak tulis gitu ya, nggak ada di materi juga, nggak ada di perangkat pembelajaran, tapi emang kita implementasikan melalui event-event sekolah. Jadi kalau sekolah kami tuh banyak kegiatan-kegiatan yang memang menumbuhkan rasa berjuang siswa. Misal kita adain bazar nih, bazarnya tuh nggak bisa sembarangan ya, kamu harus buka bazar dan harus meraih keuntungan sekian. Jadi mereka tuh mau nggak mau tuh memikirkan hal-hal yang memang susah kan, jualan tuh susah kan gitu. Jadi itu yang mungkin nggak ada di kelas-kelas, tapi kita langsung implementasikan ke event-event sekolah. Kemudian contohnya mereka tuh dulu juga sering setiap tahun tuh ada yang namanya mission trip. Jadi kita akan kirim mereka ke seluruh Indonesia untuk ya mereka survive di sana, melayani orang-orang di sana, melayani komunitas di sana. Itu sih cara pendekatan yang paling efektif menurut kami, menurut saya. Kan saya yang lagi diwawancara ya. Menurut saya untuk mengajarkan mereka bagaimana sih kita tuh harus punya rasa berjuang gitu. Dan itu benar-benar membuat kesan berharga gitu ya. Maksudnya bukan berarti akademik nggak penting, tapi yang akan mereka bawa setelah mereka lulus tuh ya hal-hal demikian. Oh, waktu itu aku punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan di kota A karena aku waktu itu mission trip di sana. Oh, waktu itu aku belajar bisnis pertama kali waktu aku disuruh buka bazar. Nah, itu tuh bikin mereka benar-benar punya rasa berjuang melalui event-event sekolah gitu. Baik Bu, karena Ibu tadi udah mengungkit kurikulum, jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sekolah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan keberagaman masyarakat sekitar dalam pengembangan kurikulum? Iya, uniknya di sekolah kami tuh kalau ditanya kurikulumnya apa, kita nggak bisa jawab satu karena sekolah kami itu memang mentransformasi beberapa kurikulum. Jadi emang harus ada rasa ketidaktakutan gitu ya. Maksudnya kan kadang-kadang kita sebagai guru tahu ya, maksudnya apa-apa ya udah harus ikutin peraturannya daerah tuh seperti ini. Tapi bersyukurnya di sekolah saya tuh memang ada banyak dobrakan gitu di dalam kurikulumnya. Jadi kita juga ngambil ngadaptasi IB, kita juga pakai kurikulum nasional karena kan nggak semua anak kan bule gitu ya. Jadi semua anak ini bisa benar-benar dijuruskan gitu, maksudnya apa yang mereka suka dan apa yang mereka minatkan ya mereka bisa pelajari lebih dalam di dalam hal tersebut gitu. Kalau kita tahu juga sekarang kan udah nggak ada penjurusan ya di seluruh Indonesia, tapi sebenarnya sekolah kami itu udah memulai itu dari kurang lebih 5-6 tahun yang lalu gitu. Jadi pendekatannya seperti apa untuk pengembangan kurikulum? Menurut saya secara pribadi adalah otoritas sekolahnya itu perlu untuk menghindari rasa takut terlebih dahulu di dalam mentransformasional kurikulum. Jadi kalau emang harus digodok sesuai dengan kebutuhan para siswa-siswinya, silakan digodok gitu. Jangan terlalu berpatokan dengan hal-hal yang memang administratif gitu. Sebenarnya ya ada syarat-syarat tertentu juga sih ya, maksudnya bukan yang berarti keluar banget dari syarat administratif. Ya sekolah kami juga tetap melakukan kewajibannya sebagai sekolah gitu. Laporan administrasi itu tetap dikerjain, tapi lebih kepada bagaimana guru-gurunya, kemudian juga para pemimpin-pemimpin sekolahnya perlu berani untuk menggodok kurikulum yang ada gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya apa nih yang menurut Ibu menjadi kebutuhan mendesak pada warga sekitar sekolah yang dapat dijawab melalui perubahan dalam metode pengajaran? Sorry, boleh diulang tadi, putus-putus. Oke, jadi apa menurut Ibu yang menjadi kebutuhan mendesak dari siswa-siswa di sekolah Ibu yang dapat dijawab melalui perubahan dalam metode pengajaran? Ya, kebutuhannya lagi-lagi kita balik ke akar masalahnya ya, keinginan untuk serba instan. Jadi memang untuk dalam metode pengajaran itu banyak yang harus diimplementasikan atau diintegrasikan. Tadi kan saya bilang emang yang cara efektifnya itu kan melalui event-event sekolah. Tapi menurut saya pribadi juga ya, secara kreatif kayaknya perlu tuh untuk yang namanya mengintegrasikan dari event sekolah itu kepada materi-materi yang ada. Meskipun ya sekarang kita juga sudah berlangsung, tapi gak menutup kemungkinan kedepannya itu yang perlu dikembangkan lebih lagi. Jadi misalnya hari ini topiknya apa nih, lagi belajar apa, nah ada event apa nih, nah kaitannya apa, nah itu yang harus mungkin diperdalam oleh guru-guru dalam metode pengajarannya. Jadi
berdasarkan metode pengajarannya itu berbasis dengan fenomena yang terjadi dekat-dekat dulu nih sama mereka, yaitu di lingkungan sekolah mereka. Oke Bu, selanjutnya nih yang terakhir banget nih dari sesi wawancara kita pada kali ini. Apakah ada inisiatif khusus yang dapat diambil oleh sekolah nih untuk memperkuat keterlibatan para siswa dalam mendukung dan dukungan dari masyarakat di sekitarnya? Maksudnya memperkuat keterlibatan dan dukungan dari masyarakat di sekitarnya itu apa sih yang dilakukan oleh sekolah? Iya, kalau dari sekolah sendiri yang udah emang dilakukan adalah mengadakan event tersebut gitu ya, dan memang itu kami syaratkan sebagai salah satu syarat kelulusan atau syarat kenaikan kelas gitu. Jadi kalau misalnya mission trip itu kan emang kayak menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia kan. Nah, itu kita juga benar-benar melibatkan mereka semua. Jadi 1.700-nya tuh kalau anak sekolah kami di bulan-bulan tertentu ya benar-benar kami kirim ke seluruh Indonesia. Duh, gimana ya kalau misalnya nggak punya uang, kan itu kan juga memakan biaya ya. Kita juga nggak tutup mata bahwa emang memerlukan biaya pesawat, hotel, dan lain-lain. Kami juga mengadakan alternatif bagi yang mungkin tidak berminat untuk yang keluar kota, itu juga kami memperbolehkan mereka itu untuk melayani di dalam Jabodetabek gitu, yang memang mungkin nggak harus keluar kota, bisa PP ke rumah mereka, tapi mereka tetap bisa menjangkau masyarakat di pelosok Indonesia gitu. Jadi memang apa yang kita lakukan adalah mewajibkan mereka dulu nih, mensyaratkan itu kan emang sebagai satu syarat yang memang harus mereka penuhi. Jadi mau nggak mungkin aku mau ikut, yang itu nggak mau ikut, nggak bisa, semua harus ikut gitu. Jadi kita on the same page gitu, semuanya itu memang kalau lagi ada event ya semua terlibat gitu sih. Oke, baik Ibu, terima kasih banget atas pengalaman yang berharga yang dapat Ibu sampaikan kepada kami mengenai banyaknya keberagaman yang ada di sekolah UPA College itu ya Ibu ya. Selanjutnya kita mungkin gara-gara anak di sini ya Bu ya, jadi kita akan ada sesi dokumentasi sebelum kita mengakhiri dengan doa ya. Oke, silakan Wulan screenshot, kalau enggak saya bisa minta tolong Ibu untuk screenshot. Baik Bu, saya akan screenshot. Jadi dalam waktu hitungan ketiga, Nathan, ya boleh, gimana ya? Ibu boleh minta tolong di unmute dulu sebentar. Oke. Nah, baik Bu, boleh di ini lagi. Oke, saya hitung sampai 3 ya Bu semuanya. 1, 2. Sekali lagi Bu. 1, 2. Oke, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak ya Bu atas sharing-sharingnya, wawancaranya yang telah Ibu sampaikan kepada kami. Semangat Bu ngajarnya, Tuhan memberkati. Jadi kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah bersudah dalam hidup kami, sehingga pagi hari ini kami boleh sama-sama men-sharingkan dan juga mendengarkan hasil wawancara kami kepada Ibu Meifa. Tuhan, Meifi, kiranya Tuhan boleh memberkati apapun yang boleh kami kerjakan dan lakukan ke depannya. Tuhan yang boleh memimpin kami. Terima kasih, berkati Ibu Meifi ya Tuhan, apapun yang sedang dilakukan kiranya Tuhan boleh jadikan berhasil. Terpujilah namamu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa untuk syukur. Haleluya, amin. Terima kasih banyak ya Bu, Tuhan berkati.